Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 hal yang harus kamu lakukan agar kamu segera move on dan gantian mantan yang gagal move on kepadamu. Ya. Jadi sekarang kita gagal move on. Kenapa? Karena kita belum bisa melupakan mantan. Kita masih terus mengejar-ngejar mantan ke sana kemari. Sebenarnya kalau masalah tidak bisa melupakan, sampai kapanpun kita tidak akan bisa melupakan mantan. Selama ingatan kita masih baik sampai kapanpun kenangan bersama mantan akan selalu kita bawa. Tapi jangan sedih bahwa mantan pun demikian. Sampai kapanpun kenangan bersama kita akan terus dia bawa. Jadi melupakan itu sama sekali bukan ukuran orang sudah move on Dan juga tidak perlu tergesa-gesa. Banyak orang kemudian bilang bahwa move on itu adalah ketika kita kehilangan cinta, mengganti cinta itu dengan cinta yang baru. Padahal ketika kita tergesa-gesa, peluang kita untuk gagal kembali itu amat sangat besar. Apapun yang dilakukan dengan tergesa-gesa, peluang untuk gagalnya sangat besar. Nah, jadi segera menemukan pengganti itu bukan ukuran orang sudah move on, apalagi sudah melupakan. Apalagi orang berusaha melupakan dengan membenci. Bukan kemudian bisa melupakan dengan membenci, orang malah jadi teringat terus kepada seseorang yang sedang berusaha untuk dia lupakan. Karena itu ada 3 hal yang bisa kita lakukan agar kita move on. Karena kuncinya mantan gagal move on ketika dia melihat kita sudah move on. Saat dia melihat kita gagal move on, kan dia senang-senang saja. Yang pertama, bekerja. Berteman, cari teman sebanyak-banyaknya. Isi waktu kita dengan berbagai kesibukan yang tentu bermanfaat. Bekerja tentu bermanfaat kan, karena biar bagaimanapun, kalaupun mantan kembali nanti, pekerjaan itu adalah sesuatu yang amat sangat penting Kenapa penting? Mantan kembali, kita akan menikah dengan dia. Kalau yang bercerai, mantannya kembali, melanjutkan rumah tangga, melanjutkan pernikahannya. Semuanya kan butuh biaya untuk agar rumah tangga itu bisa berjalan dengan baik, dengan normal, semua kebutuhan tercukupi. Apalagi zaman sekarang orang setiap hari shopping belanja atau melihat berbagai barang-barang yang dijual itu tidak perlu pergi ke pasar, tidak perlu pergi ke supermarket begitu kan. Menggunakan handphone sudah sama dengan orang yang shopping, orang cuci mata. Jadi pengennya banyak zaman sekarang itu. Nah, ketika ekonomi, keadaan keuangan kita baik itu akan membuat kembalinya mantan nanti bisa berjalan dengan baik. Kalau kemudian keadaan keuangan kita tidak baik, walaupun mantan kembali, peluang untuk berpisah lagi sangat besar.
ya. Jadi begitu ekonomi keluarga itu mulai goyah, maka akan mulai banyak pertengkaran di sana, ya. Tiap hari bertengkar, orang jenuh dan capek juga, dan akhirnya akan berpisah. Karena itu bekerja. Isi waktu kita, ya, untuk mengejar masa depan kita. Jadi kita berhenti mengejar-ngejar mantan untuk mengejar kesuksesan yang ada di masa depan kita nanti, ya. Begitu juga mengisi waktu itu dengan berteman, bersahabat, tentu teman dan sahabat yang memberikan manfaat yang baik untuk kita, ya. Dengan berteman, jadi ketika kita misal ngobrol dengan teman, ya, yang dibicarakan jangan mantan terus, ya. Kita membicarakan pekerjaan, ya. Kemudian membicarakan berbagai hal yang menyenangkan, ya. Jadi dengan semakin banyak kita bisa mengisi waktu kita yang luang sekarang, maka itu akan memberikan pengaruh yang sangat baik terhadap diri kita sendiri. Kalau kemudian perpisahan itu justru membuat kita melamun terus, ujung-ujungnya nangis, ya. Nah, tentu itu juga tidak akan baik untuk diri kita. Kemudian yang kedua, ya, kerjakan berbagai hobi, ya. Manusia itu harus punya hobi tertentu, ya, karena dengan hobi itu kita menjadi bahagia. Ada orang yang hobi traveling, ya, jalan-jalan. Ada orang yang hobi masak, ada orang yang hobi bersih-bersih, ada orang yang hobi melukis, ada orang yang hobi menyanyi, ada orang yang hobi macam-macam. Nah, hobi itu, ya, juga amat sangat membantu kita untuk mengisi begitu banyak waktu luang kita. Apalagi ketika hobi itu bisa menjadi karya yang dapat membuat semua orang mengenal kita. Zaman sekarang, berkarya itu adalah sesuatu yang mudah, ya, dan juga mudah untuk memamerkan karya tadi. Kalau zaman dulu, misal orang berkarya, hobi nulis puisi, ya, nulis puisi saja. Mencari penerbit untuk menerbitkan bukunya susah, ya, begitu. Kalau zaman sekarang kan tidak. Kita nulis puisi, kita tampilkan di media sosial kita. Kalau bagus, kan respon orang akan baik, semua orang membaca, semua orang berbagi, dibicarakan oleh begitu banyak orang. Hobi yang menjadi karya yang kemudian membuat semua orang mengenal kita. Nah, kemudian yang ketiga, tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh yang ketiga, jangan lupa, ya, yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Nah, yang ketiga, agar kita bisa segera move on, kita memohon kepada Allah, kita berdoa kepada Allah agar hati kita senantiasa dilapangkan, ya. Ada sebuah doa yang bisa kita amalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Rabbi shrahli sadri, ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku, wa yassirli amri, dan mudahkanlah untukku urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, dan lepaskan kekakuan dari lidahku, yafqahu qauli,
agar mereka mengerti perkataanku. Kita berdoa dengan doa ini, memohon kepada Allah agar keresahan di hati kita, rasa gundah dan seterusnya dihilangkan, sehingga hati kita terasa lapang lagi, merasa tenang selalu. Ya, insya Allah ketika kita sudah move on, ya, kita sudah bekerja lagi, lebih baik daripada ketika masih bersama mantan. Kalau yang kuliah, sudah kuliah lagi. Hasilnya juga jauh lebih baik daripada ketika bersama mantan. Ketika kita lebih sukses, maka saat itulah mantan akan gagal move on kepada kita. Ketika mantan melihat kita lebih sukses lagi, kita lebih menarik lagi dilihat, lebih cantik, lebih ganteng, lebih segalanya, maka disitulah mantan akan jatuh cinta kembali kepada kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.